Tapi kalau di Renstra ini nih Pak ada termasuk kayak rencana itu buat PPN tol. Ya. Nah, terus pajak karbon Langsung ngeling ke Kortek gitu. Juga nih. Nah, begitu ngeling ke Kortek nanti akan ketahuan tuh. Betul Pak. Pak nih terakhir nih Pak. Boleh dong Pak kasih tips buat temen-temen yang bakal menghadapi Renstra pajak ini nih Pak. Ini terkait dengan Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Oke, tangan dong guys. Kita harus semangat untuk diskusi tentang perpajakan, khususnya semangat juga dalam mengedukasi teman-teman Pak. Siap. Benar nggak Pak? Betul sekali. Ini kita bakal ngebahas, ini kayaknya proyek besar Pak. Proyek Apa tuh? besar. Proyek apa ya? Ini proyek besar di Kita Direktorat. dapat project kita. Maunya sih gitu Pak. Maunya begitu. Pokoknya kalau misalkan teman-teman ada proyek-proyek tentang perpajakan, konsultasi tentang perpajakan bisa hubungi di sini. Benar nggak Pak? Mantap. Yoi. Nah ini ada proyek besar. Jadi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ada rencana strategi Pak. Nah ini rencana strategi pajak 2025 sampai 2029. Rencana strategis kan. Iya benar itu kurang S. Saya dari tadi kurang mulu ya Pak. Maaf. Lagi panas ya? Lagi panas. Kurang es jadi. Benar. Kebetulan juga di luar lagi panas teman-teman. Jadi Apa perlu minum dulu ya? Biar ya pesan dulu ya Pak. pesan dulu. Oke, cocok memang Pak Agus nih. Ih. Halo Nona Manis. Oke, lagi sibuk nih Pak. Waduh. Oke. Biasa dong di table nomor 39. Nah, itu kenapa nih Kak hari ini? Tolong dibuatin es yang seger-seger ya. Bener nggak Pak? Tuh, Sama seger-seger. snack cookies ya, cookies. Oke siap. Luncur. Terima kasih. Ya, sama-sama dan tunggu. Oke Pak, sambil kita nunggu makanan kita lanjut dulu nih Pak. Nah ini kan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ada Renstra nih Pak. Ya. Nah ini tuh sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Ya tujuannya sesuai dengan judulnya ya. Ini rencana. Oke. Ya mudah-mudahan terlaksana, tapi kadang-kadang tidak terlaksana juga. Yang udah Pak? Namanya juga rencana. Ya sebagian terlaksana, sebagian Oke, tidak. ini juga rencana, benar. Ini seperti GBHN sih kalau zaman Orde Baru ya. GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Oke. Ini generasi yang ini ya. Iya Pak, kita belum ini ya GBHN ya. Apa gitu Iya. GBHN itu ya. Pokoknya zaman Orde Baru dah. Oh, baru lahir ya. Baru lahir. Jadi Pak. Jadi itu rencana 5 tahunan GBHN itu. Kalau ini kan karena di tingkat apa namanya eselon 1 ya. Kalau tingkat negara kan dulu GBHN, kalau di tingkat eselon 1 namanya rencana strategis saja. Oke. Jadi ini lebih kepada arah jalannya Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Jangan sampai nggak punya arah. Kayak kita berjalan nggak punya arah kan gimana ya? Nyasar Pak. Iya, nggak nyampe ke tujuan. Iya. Jadi ini seperti kompas sebenarnya, walaupun dalam perjalanannya ya pada akhirnya tergantung kepada kepentingan para stakeholder, terutama bosnya Pak Dirjen, misalnya Menteri Keuangan, Pak Presiden, atau bahkan mungkin dari gitu. Jadi pada akhirnya memang bukan hanya bergeraknya Direktorat Jenderal Pajak itu tidak semata-mata dengan Renstra ini. Jadi kalau memang ada hal yang tidak ada di Renstra tapi menjadi permintaan para pimpinan pemerintahan ya pasti nanti arahnya agak belokin dikit gitu.
Tapi kalau di Renstra ini nih Pak ada termasuk ke kayak rencana itu buat PPN tol. Ya. Nah, terus pajak karbon Pajak karbon. sama katanya tuh nanti pajak digitalisasinya bakal diperkuat. Iya, Gitu iya. Pak. Jadi isu yang mencuat di media itu mencuat ya. Mencuat. Terkait dengan rencana ini diantaranya adalah PPN jalan tol. Sebenarnya ini isu lama ya. Maksudnya sudah lama Direktorat Jenderal Pajak berkeinginan untuk mengenakan PPN atas jalan tol. Karena kan jalan tol itu jasa ya, Jasa Pak. jasa. Jadi yang punya jalan tol memberikan jasa kepada pengguna. Nah, itu secara undang-undang memang objek PPN. Oh. Jadi karena kan ini komersil ya. Iya benar. Jalan tol ini jalan yang komersil, berbeda dengan umum. Oke. Jalan umum Oke. gitu. Kalau jalan umum ya nggak bisa dikenain PPN karena kan umum dan tidak ada harganya. Harganya Gratis. berapa ya? Gratis. Tapi kalau jalan tol ini kan ada harganya. Benar. Ada harganya. Kemudian memang dari dulu maju mundur lah ya. Oh, oke. Maju mundur karena terkait dengan dampak secara ekonomi kan lumayan. Betul Pak. Berarti selama ini belum dipungut PPN Pak? Belum. Dan rencananya akan dipungut. Akan dipungut. Sorry Pak, tarifnya berarti kalau kayak gitu pasti ada Berarti kenaikan Pak. dengan asumsi tarif tol yang sekarang nanti ditambah 11%. Naiknya 11%. Nah, itu nanti gimana dampaknya kepada ekonomi pasti nanti akan dikaji oleh pemerintah lah ya, terutama ini terkait dengan perekonomian Indonesia. Itu banyak banget loh Pak. Iya, banyak banget. Kenaikan 11% itu lumayan ya. Iya. Jadi ya, makanya sampai dengan sekarang kan Direktorat Jenderal Pajak masih mewacanakan saja. Jadi begitu untuk jalan tol ya. Iya. Karena berdampak langsung dengan ekonomi masyarakat. Pasti Pak. Pasti. Mungkin dari adik-adik ada mau ditanyain adik-adik? Belum ada. Ya ada aja lah. Nah, kalau buat pajak karbon sendiri Pak? Nah, kalau pajak karbon ini sebenarnya pajak baru ya. Ini benar-benar baru. Oh, baru Pak. Baru. Jadi tidak ada, sebelumnya tidak ada. Pajak karbon ini muncul di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Oke. Di situ dimunculkan Undang-Undang Pajak Karbon. Yang dikenain pajak itu adalah sebenarnya penggunaan fosil ya, bahan bakar berbasis fosil. Bisa bahan bakar minyak, bisa batu bara gitu ya. Tujuannya untuk berbasis ekonomi hijau. Tujuannya lebih ke arah gitu. Jadi mengurangi pencemaran lingkungan lah tujuan polusi ya betul. Ultimate tujuan utama ya. Mengurangi itu ya. Tujuan utamanya itu mengurangi polusi udara, polusi lingkungan, sehingga penggunaan bahan bakar fosil itu dikenain pajak. Tujuannya dari penerimaan pajak itu nanti untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Oke. Arahnya sih ke situ ya. Oke. Tapi sampai dengan hari ini memang belum diimplementasikan. Oke. Istilahnya kendaraannya sudah ada, tapi belum dinyalakan. Berarti ini Pak ya. Berarti intinya perusahaan yang menghasilkan emisi karbon, ya. emisi karbon akan dikenakan pajak tambahan. Pajak karbon. Pajak karbon Ya. itu. Oke. 11% ditambah tarif pajak yang 11% apa?
Bukan, pajak karbon beda lagi. Beda lagi. Pajak karbon itu tarifnya itu berdasarkan ini lebih jadi nggak pakai persentase. Nah, terus gimana Pak? Nggak ada. Itu berdasarkan penggunaan karbon. Jadi ada Ada hitungannya sendiri. ada hitungannya, Oke. ada hitungannya. Nggak pakai- Jadi bukan persentase. Kalau pakai yang tarif 11% gitu ya? itu kan tarif PPN ya. Iya iya, oke. Silakan. Bening sudah segar ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hidupnya Kak. kok sedikit. Nah itu jadi tarifnya itu berdasarkan Karbon itu sendiri. kalau bahasa awamnya berdasarkan banyaknya pencemaran lah. Oh gitu Pak ya. Nah, Oh, ada rumusnya sih, ada rumusnya. Saya juga nggak tahu cara menghitungnya. Kalau di undang-undang sih ada berdasarkan berapa meter kubik gitu ya. Tapi kan cara menghitung satuannya itu saya sendiri nggak tahu. Tapi memang udah ada rumusnya di apa namanya undang-undang pajak karbon gitu. Cuma implementasinya kan memang sampai dengan saat ini belum ada ya. Jadi kita juga masih nebak-nebak sebenarnya gimana sih cara menghitungnya. Dan peraturan Menteri Keuangan yang menjadi turunan dari undang-undang pajak karbon ini sampai sekarang belum ada. tapi belum berlaku juga Pak ya. Belum berlaku. Belum berlaku. Undang-undangnya sudah berlaku. Nah, yaitu ibarat kendaraannya sudah ada. Oke. Cuma belum dinyalakan tuh kendaraannya, Oke. belum dipakai. Gitu. Nah, ini lanjut yang ke selanjutnya nih Pak. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang PPN tol, Ya. terus pajak karbon, terus ini rencana strateginya itu bakal ke pajak digital. Nah, ini isu yang pasti sangat menjadi perbincangan para pelaku online, Pelaku online. pelaku pengusaha online ya. Benar, karena kita kan pakai marketplace ya Pak ya. Iya, marketplace ya, contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Betul. Jadi itu memang PMK sudah ada kalau ini. Nah, nanti kita bahas Pak, sabar Pak. Kalau Sabar, kalau jangan ini dibuka di sini, justru, Pak. Peraturan Menteri Keuangannya Pak tahan dulu Pak, jangan disabar Pak. Jangan. Sebelum kita akan membahas ke yang selanjutnya mengenai pajak digital, kita masuk dulu ke iklan yang satu ini karena kalian harus tahu guys, kalau kalian jago tentang perpajakan, tonton iklan satu ini. Dulu saya pikir pajak itu ribet. Banyak istilah, banyak aturan, dan sering bikin ragu. Sampai akhirnya saya kenal Yayasan Suara Pajak Cendikia. Di sini saya belajar bahwa pajak ternyata bisa dipahami. Bukan cuma teori, tapi juga cara nyata untuk jadi lebih sadar dan bertanggung jawab. Sekarang saya nggak cuma kerja, tapi juga ikut berkontribusi untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai. Yuk belajar dan bertumbuh bersama Yayasan Suara Pajak Cendikia, dari paham jadi berdampak. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Jadi peraturan Menteri Keuangan terkait dengan marketplace ini apa namanya pemungutan PPh oleh marketplace ini sudah ada peraturan Menteri Keuangannya. Cuma menurut peraturan Menteri Keuangan itu pelakunya itu harus ditunjuk. Nah, ditunjuk itu maksudnya biar ada apa ya kesepakatan lah ya. Kesepakatan penunjukan itu maksudnya teknologi data-data apa yang disampaikan kepada DJP, kemudian bagaimana menyampaikannya, ini kan semacam ada penunjukan oleh DJP. Nah sampai dengan sekarang penunjukannya belum ada. Dulu Asosiasi Penyelenggara Marketplace sebenarnya minta waktu 1 tahun. 1 tahun. Dari terbitnya PP itu. Kayaknya sekarang udah
mendekati 1 tahun deh. Kayaknya iya Pak. Kayaknya udah udah waktunya lah. Udah waktunya. Harusnya para marketplace itu sudah siap. Harus dari sisi teknologi mereka ya. Oke. Jadi tinggal nanti istilahnya, kalau istilah saya tinggal dicolokin ke Kortek aja. Langsung ngeling gitu Pak. Langsung ngeling ke Kortek ngeri gitu. juga nih. Nah begitu ngeling ke Kortek nanti akan ketahuan tuh pedagang online yang selama ini tidak lapor. Nah, si A omsetnya berapa, si B omsetnya berapa, nanti akan ketahuan. Karena yang melaporkannya bukan si pedagangnya, yang melaporkannya siapa? Marketplace. Oh berarti langsung dari marketplace-nya Pak ya? Ya maksudnya ngasih tahu ke DJP. Ya. Marketplace itu kan yang ibarat mall, yang punya mall lah. Iya benar. Nah di mall itu ada pemilik toko yang jualan di mall itu. Nah si pemilik toko itu tidak bisa jualan tanpa melalui sistemnya yang punya mall. Yang punya mall itu kan berarti punya data transaksi setiap toko. Ya. Karena punya data transaksi setiap toko. Nah, data transaksi inilah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini teknisnya memang sampai sekarang belum ada ya. Belum ada data-data apa saja dikirimnya dalam bentuk apa gitu ya. Apakah langsung secara online real time DJP bisa nyedot gitu, ataukah ada pelaporan? Sampai dengan sekarang kan belum. Siap. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain kan? Berarti kalau misalkan pajak digital, itu kan ada pelaku digital juga. Ya. Konten kreator itu termasuk ya Pak? Konteksnya pajak digital di Renstra ini beda. Jadi ini lebih ke marketplace sebenarnya, lebih ke marketplace. Dan sasarannya itu para pedagang online. Kalau konten kreator ya bisa juga sih ya, karena kan sekarang konten kreator juga menjadi afiliator. Sebatas penghasilan afiliator sih bisa ya, tapi kan maksud saya konten kreator itu penghasilannya bukan hanya dari afiliator. Kalau dari endorse, endorse itu kan artinya langsung masuk ke saku dia gitu ya. Nggak ada yang laporin kecuali berdasarkan self assessment si konten kreator itu sendiri gitu ya. Tapi kalau dari sisi marketplace ya mungkin sebatas yang penghasilan dari afiliator aja. Ya berarti kan nanti yang disampaikan bukan hanya data penjual online shop ya, toko online, tapi juga para afiliatornya. Ini kemarin di Kortek kan sudah rame ya afiliator itu. Di Kortek udah pada muncul tuh afiliator. Aduh, gokil. Afiliator penghasilan 10.000 juga dipotong ya. Jangan kan 10.000, ribuan aja dipotong sama marketplace. Oke. Kalau ini Pak, kan kalau sekarang yang afiliator itu sudah mulai masuk ke Kortex ya. Apakah nanti lama-lama Kortex juga bakal menarik omset dari si marketplace itu? Iya. Bakal masuk otomatis juga gitu? Kemungkinan ya. Makanya ini kan belum diimplementasikan ya. Gimana lebih teknisnya kan kita ya hanya bisa menunggulah implementasinya. Tapi harusnya sih gitu. Harusnya secara otomatis langsung masuk ke Kortek. Berarti nggak usah ribet-ribet Pak ya? Bisa ribet-ribet. Nanti tinggal laporin aja yang ada di Kortek. Tinggal bayar aja ya. Nah itu masalahnya, kalau nggak bayar uangnya sudah habis, itu masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Waduh. Oke. Dan lagi selama ini kalau di online shop itu perang harga. Itu penyakitnya. Penyakit para
pedagang online itu perang harga. Jadi dia saling murah. Betul Pak. Apa istilahnya race to the bottom. Apa tuh Pak? Ya, jadi dia apa namanya? Banding harga. Banding harga. Ya, banding harga. Iya, kadang di online sama di offline lebih murah di online nih Pak. Iya, karena ya itu dikiranya kalau sebelah lebih mahal yang dia nggak laku. Padahal ya tidak semua pedagang itu membanding-bandingkan harga ya. Bener Pak. Biasanya sih apa namanya, kalau di online kan searching begitu ketemu menurut kita harganya cocok ya tinggal dibayar. Iya. Padahal kalau cari-cari lagi sebenarnya ada lagi yang lebih murah ya. Iya. Harganya cocok, yang belinya udah banyak di tokonya. Wah ini nih. Tapi bisa juga orang beranggapan kalau lebih murah takutnya nanti palsu. Bener, begitu Pak. Dan banyak seperti itu ya. Banyak Pak. Banyak sekali, kita nggak bisa memverifikasi. Nah biasanya kalau sudah tokonya sudah gede gitu kan, harganya kan lebih ini ya, lebih mahal dibanding toko yang nggak jelas itu. Masalahnya kalau toko yang nggak jelas seringkali Palsu ya. Seringkali penipuan atau apa palsu sesuai gitu. Betul. Kayak kemarin saya belanja tali jemuran. Iya. Kualitasnya gimana Pak? Bayangan saya tali jemuran 30 meter gitu. Cuma 2 meter. Kok jauh banget bedanya Pak? Iya. Ya gambarnya kan gini, muter. Gede gitu, kayak panjang. Jadi gambarnya itu tali yang seperti buat naik gunung gitu. Kemakan gambar tuh Bapak itu Pak. Tali yang buat naik gunung kan panjang gitu ya. Bener. Wah ini gitu. Nah ini Begitu dibersih, ya cuma 2 meter. jauh sekali saudara-saudara. Ya gitulah. Plus minus belanja online seperti itu. Ya. Betul Pak. Pak nih terakhir nih Pak, boleh dong Pak kasih tips buat teman-teman yang bakal menghadapi renstra pajak ini nih Pak. Ini terkait dengan renstra ini sebenarnya lebih kepada implementasi administrasi secara digital ya, Kortek. Jadi ini adalah eranya digitalisasi. Oke. Bukan hanya pelayanan, tapi yang lebih penting itu adalah pengawasan. Oke. Di era digital, segala sesuatu transaksi yang dilakukan melalui digital itu ada jejaknya. Itu kuncinya di situ. Oke. Nah, jadi kalau nggak mau dicari jejaknya ya tunai-tunai aja. Tunai aja. Sepanjang transaksinya dilakukan secara digital, dimanapun Direktorat Jenderal Pajak bisa sebenarnya untuk membuka. Jadi kalau kita penjualan online seharusnya kita mengantisipasi kalau nanti kantor pajak datang dan menagih pajaknya. Nah itu harus diantisipasi daripada nanti dikenain ketetapan pajak yang tinggi, yang akhirnya tidak bisa bayar, akhirnya bangkrut. Lebih baik dari sekarang siap-siap untuk bayar pajak. Nah itu patuh ya Pak. Patuh. Kalau tidak tahu caranya gimana? Langsung aja hubungi Botex Consulting Indonesia ya, kan ada yang nomor di bawah ini nih. Nanti di sini ada Pak Agus, Pak Andri, Pak Per, dan saya sebagai host. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman yang masih bingung boleh boleh komen di kolom komentar, nanti bakal kita jawab teman-teman. Atau kalau kalian mau lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum tahu, bisa hubungin nomor di bawah ini aja ya. Thank you buat semua yang nonton, jangan lupa di like, Subscribe, comment, and share. cakep. See you next video. Bye.